Secara sederhana angka memang tidak menyimpan rahasia apapun, kecuali sebagai media perhitungan. Mewakili jumlah sesuatu. Namun, tidak jarang pula orang suka mengotak-atik angka untuk dicari maknanya. Bahkan, ada beberapa angka sangat digandungi sebab diyakini membawa keberuntungan. Begitu pula, ada angka yang dijauhi, tidak diminati sebab konon bisa membawa sial. Begitulah, kenyataannya angka tidak berhenti hanya sebagai perhitungan tetapi mempengaruhi peruntungan dan kebuntungan. Angka 13 misalnya, merupakan angka yang sangat tidak disukai. Konon, angka tersebut angka naas, angka sial atau sejenisnya. Padahal kalau dipikir-pikir, bukankah 13 juga angka selayaknya angka 12, 11, 14 atau yang lainnya? Tetapi, mengapa banyak yang menghindari? Sedangkan angka 9 diyakini angka yang baik, meski kebaikan seperti apa juga tidak diketahuinya? Apakah masalah beruntung celakanya dari angka sebetulnya hanya sugesti mental, tahayul-tahayul yang berurat dan berakar tunjang pada masyarakat? Ataukah memang angka-angka, kombinasinya menyimpan kekuatan di dalamnya? Sehingga dia, angka, bukan lagi sebagai alat pembilang suatu hal semata? Bidang numerologi dan daya magis angka telah menarik perhatian umat manusia selama ribuan tahun. Matahari dan bulan, sebagai tanda-tanda dalam buku agung alam semesta menjadikan manusia merasa bahwa angka-angka memiliki berbagai keistimewaan khusus yang bukan hanya mengelilingi serta menunjukkan ruang dan waktu dalam rumusan-rumusan abstrak, melainkan juga menjadi bagian dari sebuah sistem hubungan yang misterius dengan bintang dan berbagai fenomena alam lainnya. Pengetahuan tentang makna dan rahasia angka-angka tercermin dalam adat istiadat, cerita rakyat, kesusastraan, arsitektur, dan musik yang dipandang sebagai memanifestasikan harmoni kehidupan. Simbolisme angka memang sangat beragam, dan berbagai kesamaan yang menakjubkan dalam menafsirkan angka-angka bisa ditemukan dalam berbagai kebudayaan yang berbeda. Setiap peradaban memiliki tanda-tanda angkanya sendiri. Kita bisa membayangkan kuipus, tali-tali yang diikat dengan berwarna-warni untuk mencatat kejadian atau mengirim berita di zaman dahulu, di mana utang-utang digoreskan dengan garis-garis yang berbeda. Ungkapan dalam bahasa Jerman, Etwas auf dem Kerbholzhaben, memiliki sesuatu tentang catatan seseorang, dalam pengertian bahwa ia telah melakukan sejumlah dosa atau pelanggaran, mencerminkan cara berhitung terkemudian. Narasi ini saya kutip dari buku The Mystery of Numbers, Misteri Angka-Angka, yang ditulis oleh Annemarie Schimmel. Yang isinya secara garis besar adalah menelusuri kepercayaan-kepercayaan mengenai angka dari berbagai peradaban kuno dan tradisi agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Angka Arab, seperti yang telah kita kenal dan dipakai sekarang, mengikuti huruf-huruf Semitik kuno, yang disebut abjad. Dan karena setiap huruf memiliki makna ganda, kita dapat dengan mudah membentuk hubungan antara nama-nama, kata-kata yang bermakna, dan angka-angka. Dalam tradisi Islam seni menghasilkan kronogram-kronogram yang elegan dan sangat maju, dan pada waktu-waktu kemudian judul sebuah buku bisa digunakan untuk mencatat tanggal selesai penerbitannya, judul sebuah buku dalam bahasa Persia, Baghu Bahar, Taman dan Musim Semi. Misalnya, menunjukkan nilai angkanya, 2 plus 1 plus 1000 plus 6 plus 2 plus 5 plus 1 plus 2 plus 200. Yang berarti bahwa buku ini disusun tahun 1216. Kepercayaan kuno pada tatanan angka telah menggiring, seperti dalam kasus Kepler, pada penemuan-penemuan ilmiah, tetapi jauh lebih sering mendorong pada manipulasi-manipulasi magis. Kepercayaan pada kekuatan mistisisme angka seperti ini masih bertahan hingga sekarang. Semisal angka 9, dapat diinterpretasikan secara bermacam-macam. Ternyata angka 9 tidak hanya sebagai angka keberuntungan, tetapi juga angka kenegatifan, misalnya Petrus Bungus yang menyamakan angka 9 dengan sakit dan kesedihan dan mengatakan bahwa Mazmur ke-9 berisi ramalan antikristus. Interpretasi lain yang telah dikenal sejak zaman kuno menekanan watak angka 9 yang nyaris sempurna. Roy dikepung selama 9 tahun,
dan Odysseus menempuh perjalanan dalam rentang waktu yang sama. 9 malaikat dalam Dante adalah refleksi dari kesempurnaan angka 3, yang kemudian dilengkapi dengan Tuhan yang Esa yang meliputi segala sesuatu sehingga membentuk keutuhan 10. Interpretasi surgawi lain atas angka 9 bisa ditelisik dari perannya sebagai hasil 8+1, keindahan agung dan tinggi. Kedudukan 9 yang serupa bisa dijumpai di dalam filsafat Ikhwan as-Safa dengan tingkat eksistensinya, 1 pencipta, 2 jenis intelek, 3 jiwa, 4 jenis materi, 5 jenis alam, alam badaniyah yang ditentukan dengan 6 arah, 7 langit berplanet, 2x4 unsur, dan terakhir 3x3 tingkat kerajaan bintang, tumbuhan dan mineral. Menurut kosmologi Islam, alam semesta dibangun dengan 9 langit. Di luar bumi terdapat langit bulan. Di atasnya terdapat langit Merkurius dan Venus. Langit matahari merupakan titik tengah di antara 7 langit berplanet, dan, karenanya, sering disebut pusat alam semesta. 3 langit berplanet dan selebihnya adalah langit Mars, Jupiter, dan Saturnus. Di luar itu ada langit ke-8, yakni langit yang berisi bintang-bintang dengan kedudukan tetap. Sampai di sini struktur alam semesta sama seperti yang dikemukakan oleh Ptolemy, tetapi astronom Sabiti BN Kurah dan Haran, W. 901, menambahkan langit ke-9 untuk menjelaskan apa yang dianggapnya semacam kacaunya panjang siang dan malam, dan kebanyakan astronom muslim mengikuti pendapat-pendapatnya. Langit ke-9 biasanya disebut Fala al-Falak, langitnya langit, dan langit ke-9 ini diyakini tidak mempunyai bintang. Dalam sebuah artikel Triskai Dekafobia, ketakutan pada angka 13, Paul Hoffman menulis di Smithsonian Magazine Februari 1987 bahwa fobia yang namanya sulit dieja ini menelan biaya $1 miliar Amerika per tahun karena fobia itu menyebabkan orang mangkir dan pembatalan keberangkatan kereta dan pesawat terbang, serta mengurangi aktivitas perdagangan pada tanggal 13 setiap bulannya. Kenapa ketakutan ini terjadi? Apa yang menjadi tonggak permasalahan dengan angka 13 sehingga begitu fobianya? Dan apakah semua peradaban, angka 13 dianggap angka buntung? Tradisi Kristen memandang ketakutan angka 13 ini sebagai sebuah kenangan akan jamuan terakhir. Waktu itu, salah seorang murid ke-13 mengkhianati Yesus. Namun, munculnya peran negatif angka 13 dalam peradaban-peradaban Timur Dekat dan budaya-budaya yang berasal darinya jauh lebih awal. Seperti 11, 13 adalah angka yang melampaui sebuah sistem utuh yang dilambangkan dengan 12, angka zodiak. Masih dalam tradisi Kristen, dengan berpatokan pola 12+1 pada jamuan terakhir, sering disebut sebagai angka hierarki infernal. Sama halnya, tukang-tukang sihir sering tampil dalam kelompok-kelompok 13. Angka ini secara umum dikaitkan dengan sihir dan black magic, dan di sini kotak magis yang bertalian dengan Mars memainkan peran penting. Karena angka sentralnya adalah 13, dan jumlahnya selalu sama dengan 5x13. Dalam dongeng Eropa, misalnya, 1 anak perempuan dan 12 anak laki-lakinya, yang kerap disihir menjadi binatang sehingga ia harus menyelamatkannya. Cerita-cerita Yunani. Kapten 13 dibuang ke dalam jurang yang sangat dalam sebagai awak terakhir, meski demikian ia selamat. Di Prancis, konon, setan selalu minta korban setiap orang ke-13 yang melewati sebuah jembatan tertentu sebelum akhirnya diselamatkan oleh anggota ke-13 dari sekelompok orang lain. Tetapi tidak selalu angka 13 dianggap sebagai angka buntung, malah sebaliknya sebagai angka untung. Suku Maya, dalam agama Maya kuno angka 13 mempunyai nilai yang penting. Dalam salah satu varian dari angka 19 angka ditambah dengan 0 yang disebut dengan varian berkepala, 13 angka dibedakan dengan tanda kepala dewa yang berlainan. Selain itu, 20 tanda untuk hari-hari selama 1 bulan dikombinasikan dengan angka-angka 1-13, dan penyusunan sebuah kalender dilakukan dengan ramalan, prognostication. Sebagaimana dalam kebudayaan Maya kuno,
13 juga dianggap sebagai angka sakral dan menguntungkan dalam tradisi Ibrani. Cobalah memandangnya sebagai angka keberuntungan karena nilai numeriknya dalam bahasa Ibrani membentuk kata ahatesa, sifat terpenting Tuhan. Seorang peramal kerajaan Talmud mengatakan bahwa pada suatu hari nanti tanah Israel akan terbagi menjadi 13 bagian, dan ke-13 akan jatuh ke tangan Raja Isa. Kabala dibagi menjadi 13 sumber surgawi, 13 pintu berkah, dan 13 sungai minyak balsam yang kelak akan dijumpai orang-orang saleh di surga. Dengan demikian, mengenai kesakralan suatu angka, untung rugi yang diyakini di dalamnya belum tentu sama antara budaya satu dengan yang lain, antara keyakinan satu dengan yang lain. Sepertinya makna yang terkandung di dalam angka sangat bergantung dari interpretasi masyarakat yang dikonstruksi oleh cara pandang, keseharian, bahkan dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi dan menimpa salah satu tokoh yang dikagumi masyarakat. Dan, mungkin, bagi kita dalam mencermati misteri, rahasia dalam angka tersebut dengan bertanya, bagaimana bila itu jalan terbaik untuk keluar dari kungkungan angka yang bisa saja sampai hari ini menghambat pola pikir dan kemajuan manusia.